What are you doing? Hai, kembali lagi bersama teman hayalan. Kali ini saya akan kembali mendongeng sebuah alur cerita film untuk menemani kamu yang lagi carousel. Seorang gadis yang bernama Raya sedang melintasi daerah tandus dan banyak patung manusia. Ternyata dahulunya tempat itu adalah tempat yang luas, indah, makmur, dan damai. Mereka menyebutnya Kumandra. Dan mereka hidup aman di bawah perlindungan para naga yang melindungi dunia dengan kekuatan sihirnya. Sampai suatu hari datang sebuah bencana, yaitu datang sebuah kekuatan sihir liar yang dapat merubah semua makhluk hidup menjadi batu. Kekuatan sihir itu disebut Drone. Drone membuat semuanya menjadi batu, termasuk para naga yang melindungi Kumandra. Sampai akhirnya satu naga yang masih selamat yang bernama Sisudatu mengorbankan semua kekuatan sihirnya menjadi sebuah permata naga. Kekuatan permata itu membuat semua orang yang menjadi batu berubah kembali, kecuali para naga. Mereka tetap menjadi batu. Kekuatan permata itu menyebar di seluruh penjuru negeri. Dan kekuatan itu membuat Drone menghilang di telan bumi. Tapi manusia dihadapkan dengan masalah yang lain. Umat manusia saling berperang memperebutkan permata naga. Hingga akhirnya Kumandra terpecah belah, terbagi menjadi 5 daerah, yaitu negara cakar, ekor, tulang, hati, dan taring. Hingga akhirnya permata naga harus disembunyikan. Tapi bukan itu yang menyebabkan Kumandra hancur, guys. Penyebab kehancuran itu terjadi 500 tahun setelahnya. Tapi sebelum lanjut, yuk ditenang dulu tombol subrek-nya. "500 tahun setelah kejadian di atas, memperlihatkan seorang gadis yang mencoba mencuri permata naga. Dia bernama Raya. Menggunakan kepintarannya, dia berhasil melewati semua jebakan, berkat bantuan terenggiling peliharaannya yang bernama Tuk-Tuk. Dia kemudian masuk ke dalam ruangan tempat permata naga disimpan. Tapi di sana dia harus menghadapi seorang penjaga yang bernama Benja. Mereka berdua pun bertarung, hingga akhirnya Raya kalah di tangan Benja. Dan ternyata itu semua hanyalah latihan, guys. Singkat cerita, Benji memberitahu Raya bahwa seluruh negara musuh akan datang besok pagi. Raya yang baru diangkat menjadi penjaga permata pun panik, karena dia tahu negara ekor memiliki banyak tentara yang licik. Negara cakar memiliki kecepatan tangan yang luar biasa. Negara tulang memiliki petarung yang sangat besar, dengan kapak mereka yang juga besar. Dan negara taring adalah musuh terkuat mereka yang dilindungi oleh Algojo dan harimau yang ganas. Tapi saat itu Benji mengatakan bahwa mereka datang bukan untuk bertarung. Tapi Benji lah yang mengundang 4 negara tersebut untuk makan bersama. Ternyata Benji ingin menyatukan kembali semua negara yang bermusuhan. Benji sangat yakin bahwa Kumandra akan bangkit kembali. Singkat cerita, perwakilan 4 negara telah datang dan berkumpul di negara hati. Setelah Benji menyampaikan keinginannya, ternyata semua negara menolak, karena mereka menganggap Kumandra hanyalah negeri dongeng. Tapi saat itu, kemudian Raya mengajak semua orang untuk makan bersama. Raya kemudian berkenalan dengan putri dari negara Taring yang bernama Namari. Saat itu Namari memperlihatkan sebuah peta kuno. Menurut legenda, setelah menghancurkan Drone, Sisudatu jatuh terapung di atas air. Dan kemungkinan besar Sisudatu terbawa ke ujung sungai. Tapi masalahnya terdapat ratusan ujung sungai. Saat itu Namari memberikan sebuah liontin naga kepada Raya sebagai kenang-kenangan. Saat Raya mengajak Namari untuk melihat permata naga, Raya berkata bahwa ini adalah sihir naga terakhir. Tapi tiba-tiba, Namari menyerang Raya. Mereka berdua pun bertarung. Namari kemudian menembakkan suar ke langit untuk memberitahu bahwa dia telah menemukan permata. Semua pasukan Taring pun datang. Benji juga datang membantu Raya. Namun saat itu, semua perwakilan negara ternyata datang ke sana. Benji mencoba meyakinkan semua orang untuk berdamai dan bersatu menjadi Kumandra. Tapi tiba-tiba Benji ditembak panah. Semua orang berlari memperebutkan permata naga. Hingga akhirnya permata itu jatuh dan pecah menjadi 5 bagian, nih guys. Saat itu tiba-tiba Drone bangkit kembali. Namun ternyata Drone tidak mampu mendekati permata naga, karena di dalam permata itu masih ada sedikit kekuatan sihir di dalamnya. Mengetahui hal itu, semua negara berhasil mencuri satu pecahan. Mereka kemudian lari dan kabur dari sana.
Drone pun mengejar, namun drone tidak bisa melewati air. Di atas jembatan semua orang menjadi batu. Benji yang sudah tidak mampu berjalan, kemudian memberikan pecahan permata kepada Raya, kemudian melemparkan Raya ke sungai. Benji pun berubah menjadi batu. Enam tahun sudah sejak kejadian itu, Raya terus mencari Sisu ke seluruh ujung sungai. Raya yang sudah dewasa sedang menuju negeri ekor mengendarai tuk-tuk. Karena itu adalah ujung sungai terakhir yang belum dia datangi. Tiba-tiba mereka terkejut oleh kedatangan drone yang mencoba menyerang mereka. Namun Raya berhasil mengusirnya menggunakan permata. Raya kemudian berjalan menyusuri sungai yang hampir kering. Raya kemudian menyiapkan ritual untuk pemanggilan Sisu Datu. Raya berkata bahwa Raya dan semua orang yang tersisa membutuhkan bantuannya. Raya kemudian menyanyikan sebuah mantra. Tiba-tiba air berterbangan dan berkumpul menjadi satu. Lalu muncullah Sisu Datu, sang naga air yang terlihat kebingungan. Sisu akhirnya tersadar kalau dia sudah tertidur selama 500 tahun. Sisu bertanya, kenapa 5 saudaranya tidak selamat? Tapi Raya menjawab tidak tahu. Raya kemudian meminta Sisu untuk membuat permatanya lagi. Namun Sisu akhirnya mengatakan yang sebenarnya, bahwa yang membuat permata itu adalah keempat saudaranya, sedangkan dia hanya melakukan sedikit bantuan. Saat itu tiba-tiba tubuh Sisu bersinar setelah memegang pecahan permata. Ternyata itu adalah sihir milik adiknya yang bernama Amba. Itu artinya Sisu masih dapat terhubung dengan kekuatan dari permata naga. Mereka akhirnya sepakat untuk menyatukan kembali semua pecahan permata untuk mengalahkan drone. Dan tentunya mengembalikan Kumandra seperti dahulu kala. Di tempat lain, Namari datang bersama 4 prajuritnya yang mengendarai kucing garong. Raya kemudian mulai sampai di negara ekor untuk mencari potongan permata naga. Sisu menabrak tali jebakan yang membuatnya hampir tertimpa batu. Raya kemudian berjalan dan berhasil melewati jebakan itu, disusul dengan Sisu yang dapat dengan mudah melewatinya, yang membuat Raya tidak menyangka. Tiba-tiba seekor kumbang bom menabrak Sisu. Kumbang itu meledak. Ternyata di jalan yang harus mereka lewati terdapat ribuan kumbang bom. Kemudian mereka melihat potongan permata di tangan sebuah tengkorak yang dikelilingi oleh jebakan. Raya kemudian mengambil sebuah kayu untuk menahan tangan tengkorak, kemudian mengambil potongan permata itu. Tiba-tiba Sisu berubah menjadi manusia. Ternyata itu adalah kemampuan sihir milik adiknya yang bernama Prani. Saat itu Namari berhasil menemukan mereka. Namari bertanya, kenapa Raya ingin mengumpulkan potongan permata itu? Tapi Raya menolak untuk menjawab. Raya kemudian memberitahu bahwa dia sempat mencari Sisu. Namari kemudian mengajaknya karena percaya kepada dongeng. Saat itu Raya memberitahu kalau temannya adalah Sisu. Tapi karena Sisu sedang dalam bentuk manusia, Namari tidak percaya, kemudian berusaha menyerang mereka. Raya kemudian menjatuhkan batang kayu di tangan tengkorak, hingga jebakan itu menimpa Namari dan prajuritnya. Raya berlari sambil membangunkan ribuan kumbang bom yang membuat mereka meledak. Raya kemudian kabur mengendarai tuk-tuk dan dikejar oleh Namari. Raya kemudian memiliki ide untuk nyemplung ke air, karena kucing takut air. Mereka kemudian naik ke atas perahu milik seorang anak kecil yang bernama Bun. Dia adalah seorang penjual makanan, tapi ini bukan waktunya untuk menjelaskan hal itu guys, karena Namari dan anak buahnya segera datang. Raya kemudian meminta Bun untuk segera pergi menuju negara Cakar. Perahu pun berangkat. Sisu kemudian masuk ke dalam air untuk mempercepat perahunya bergerak. Perahu akhirnya meluncur dengan kecepatan tinggi, meninggalkan Namari dan anak buahnya. Tapi Namari sudah mengetahui tujuan Raya selanjutnya. Raya kemudian meminta Sisu untuk kembali menjadi manusia, karena jika orang lain mengetahuinya, maka rencana mereka akan gagal. Di tempat lain, Namari sampai di sebuah tempat, di mana para bangsa naga telah berubah menjadi batu. Di perjalanan, Raya dan yang lainnya melihat banyak drone di pinggir sungai. Ternyata karena hal itulah Bun tinggal di atas kapal. Karena drone takut air, mereka kemudian menjatuhkan bunga ke sungai sebagai penghormatan kepada keluarga mereka yang telah menjadi batu. Akhirnya mereka telah sampai di negeri Cakar.
Rakyat di sana membangun rumah di atas air agar terhindar dari drone. Di sana, Raya meminta Sisu untuk tidak meninggalkan kapal, karena jika Sisu tertangkap, maka mereka tidak akan bisa menyatukan permata naga. Kemudian Raya pergi sendirian untuk mengambil permata dari Raja Cakar yang bernama Danghai. Saat di perjalanan ada 3 ekor monyet yang terlihat mencurigakan. Di sana Raya melihat bayi kecil yang terlantar. Raya memangkunya. Tapi tiba-tiba 3 monyet mengambil permatanya. Bayi kecil itu pun kemudian menendang Raya dan berlari bersama 3 monyet itu. Ternyata mereka adalah pencopet jalanan. Raya pun mengejarnya. Di tempat lain, Sisu berpikir untuk merayu ketua Danghai dengan memberinya hadiah. Bun kemudian menyuruhnya untuk ngutang di pasar. Sisu kemudian pergi mengambil banyak barang di pasar untuk memberikan hadiah kepada Danghai. Tapi ternyata para pedagang kemudian meminta kembali barang-barang mereka karena mereka tidak mau dihutang. Lalu tiba-tiba datang seorang nenek membelanya. Semua pedagang terdiam dan sepertinya dia bukan nenek biasa. Di tempat lain, Raya terus mengejar para pencopet. Pencopet itu sangat lincah. Namun Raya berhasil menangkap mereka dengan bantuan tuk-tuk. Raya kemudian meminta mereka untuk membantunya, dan mereka akan diberi uang. Para pencopet kemudian bermain di tempat para penjaga untuk mengalihkan perhatian mereka. Raya pun dapat dengan mudah melewati penjaga. Ternyata Danghai hanyalah sebuah patung. Tukang bunga berkata bahwa permata itu dipegang oleh seseorang yang paling kejam di negaranya. Di tempat lain, ternyata Sisu dijebak dan dimasukkan ke sarang drone. Ternyata nenek itu adalah pemegang permata naga. Nenek itu mengetahui tujuan Sisu. Dia memaksa Sisu untuk menyerahkan semua potongan permata jika Sisu mau selamat. Tiba-tiba, Raya datang merebut permata dari tangan nenek itu. Kemudian memberikannya kepada Sisu. Sisu kemudian dapat mengeluarkan sihir asap milik saudaranya yang bernama Jagan. Mereka kemudian kembali ke perahu. Yang ternyata di sana para pencopet juga ada di sana bergabung dengan mereka. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tempat lain di negeri Taring, Namari datang memberitahu Ratu bahwa dia telah menemukan Raya. Namari meminta izin untuk membawa pasukan ke negeri Taring untuk mencegat Raya. Sang Ratu pun kemudian setuju. Di tempat lain, Sisu berkata kepada Raya. Dia mengatakan sulitnya menjadi manusia. Dia bingung dunia rusak karena banyak kebohongan atau rusak karena mereka tidak saling percaya. Dan sebenarnya Raya pun sudah puluhan kali mencoba untuk percaya kepada orang lain. Tapi hasilnya selalu dikhianati. Mereka akhirnya tiba di negeri Tulang. Saat di depan gerbang, tiba-tiba mereka tertangkap oleh jebakan. Mereka kemudian diikat di sebuah ruangan. Seorang berhasil merebut potongan permata dari tangan Raya. Walaupun terlihat sangar, tapi pria itu tampak kesepian. Pria itu berkata bahwa dia sudah menyiapkan rencana mengerikan untuk mereka berdua. Tapi tiba-tiba Tutuk datang menyerang pria tersebut. Tapi akhirnya Raya mengetahui bahwa di negeri Tulang hanya pria itulah satu-satunya yang tersisa. Ternyata Namari dan pasukannya juga sudah sampai di sana, guys. Raya kemudian mencoba mempercayai pria itu. Pria itu bernama Tong. Raya meminta Tong untuk membantu teman-temannya keluar dari sana. Sedangkan Raya akan menghadapi Namari dan pasukannya sendirian. Raya kemudian membuka gerbang. Raya menantang Namari untuk berduel 1 lawan 1. Mereka berdua pun bertarung. Berkali-kali Namari membuat Raya terjatuh, namun Raya masih bisa bertahan. Sisu yang melihat hal itu kemudian menampakkan wujud aslinya untuk menyelamatkan Raya. Tapi saat itu Namari hanya diam. Namari terlihat memiliki harapan setelah melihat wujud asli Sisu. Di atas perahu, semua orang yang telah mengetahui Sisu adalah naga terakhir kemudian memberikan penghormatan kepada Sisu. Dan Tong memberikan permata miliknya. Seperti biasa, Sisu mewarisi kekuatan sihir baru milik kakaknya yang bernama Penggu, yaitu kemampuan menurunkan hujan. Mereka kemudian menyusun rencana untuk merebut potongan permata terakhir dari negeri Taring. Tapi rencana Sisu terlihat konyol. Dia ingin mengajak Namari bekerja sama, karena Sisu teringat tatapan Namari yang terlihat berharap kepadanya. Tapi Raya menolaknya, karena Namari tidak dapat dipercaya. Sisu kemudian membawa kembali ke negara hati tempat Raya tinggal. Di sana dia memperlihatkan saudara-saudaranya yang menjadi batu. Yang ternyata Raya sendiri tidak mengetahui
bahwa naga-naga itu ada di sana. Sisu kemudian menceritakan kejadian yang sebenarnya saat mereka berjuang melawan Drone. Saat semua bangsa naga menjadi batu, hanya mereka berlima lah yang masih tersisa. Kakaknya yang bernama Penggu tidak ingin mereka kalah begitu saja. Dia kemudian meminta semua saudaranya untuk menggabungkan kekuatan mereka. Kemudian terciptalah permata naga yang luar biasa. Dan entah apa alasannya, mereka mempercayakan permata itu kepada Sisu. Lalu Sisu menggabungkan kekuatannya, dan dunia pun selamat. Sisu berkata dengan saling percaya dunia akan selamat. Sisu ingin Raya percaya kepada Namari. Tentu saja itu akan sulit bagi Raya. Raya kemudian menemui ayahnya yang telah menjadi batu. Setelah itu Raya kemudian setuju untuk memakai rencana yang dibuat oleh Sisu untuk mengajak Namari bekerja sama. Tempat lain, Namari memberitahu Ratu bahwa dia telah bertemu dengan naga Sisudatu. Namari berkata bahwa Sisudatu bisa memperbaiki semuanya, tapi Ratu berpikiran lain. Dia takut jika semuanya diperbaiki, semua orang akan menyalahkan mereka, karena mereka lah yang telah menyebabkan permata naga pecah, dan dunia hancur seperti sekarang. Ratu ingin mendapatkan naga Sisu dan semua permata, karena dengan itu, maka semua orang akan mengampuni mereka, dan mereka akan disebut sebagai pahlawan. Raya kemudian meminta bantuan para pencopet untuk memberikan liontin naga kepada Namari. Namari kemudian menerimanya. Ternyata bayi pencopet itu bernama Noi. Raya meminta Sisu untuk tidak menempatkan wujudnya sebelum Raya mendapatkan potongan permata terakhir, dan sebelum Namari berada di pihak mereka. Raya lalu menemui Namari. Di sana Namari meletakkan potongan permatanya. Lalu Sisu datang menemui Namari, tapi tiba-tiba Namari mengarahkan crossbow kepada mereka. Namari meminta Raya untuk menyerahkan Sisu dan semua potongan permatanya. Sisu kemudian mencoba meyakinkan Namari, tapi Raya melihat Namari akan menembak Sisu. Raya kemudian melemparkan pedangnya untuk mencegah Namari, tapi terlambat. Sisu telah terkena panah dan terjatuh ke dasar sungai. Potongan permata itu pun terlihat meredup. Namari kemudian mengambil kembali dan pergi membawa permata miliknya. Tiba-tiba air di seluruh penjuru negeri menghilang. Itu artinya Drone akan dengan leluasa menyerang manusia dimanapun berada. Raya kemudian pergi menyusul Namari dengan penuh amarah. Dia meninggalkan 3 permata untuk perlindungan teman-temannya. Raya kemudian menantang Namari untuk bertarung. Teman-teman Raya mencoba menyelamatkan semua warga dengan permata mereka masing-masing, tapi permatanya perlahan meredup. Raya menyerang Namari dengan brutal. Namari berkata bahwa dia melakukan semuanya karena dia tidak punya pilihan lain. Mendengar perkataan Namari, Raya mencoba percaya kepada Namari untuk yang kesekian kalinya. Raya kemudian pergi membantu teman-temannya. Ternyata Namari juga ikut membantu mereka. Tapi tiba-tiba mereka semua terjatuh ke dalam tanah. Di sana mereka terjebak dikelilingi oleh Drone. Di sana Raya melihat liontin naga. Kemudian Raya teringat kepada perkataan Sisu untuk saling percaya. Raya kemudian meminta semua teman-temannya untuk saling percaya. Mereka harus memberikan potongan permata kepada Namari. Tapi teman-teman Raya tidak percaya kepada Namari. Mereka menolak. Raya lalu membuktikan ucapannya dengan memberikan potongan permata miliknya kepada Namari. Raya kemudian berubah menjadi batu. Bun juga mempercayakan permatanya kepada Namari. Bun juga berubah menjadi batu. Kemudian diikuti Noi dan Tong yang memberikan permata mereka kepada Namari. Mereka pun dirubah menjadi batu oleh Drone. Saat itu Namari sempat ingin mengkhianati mereka dengan mencoba kabur. Tapi Namari berubah pikiran. Namari kemudian menyatukan semua potongan permata. Namari pun berubah menjadi batu. Permata itu kemudian berhenti bersinar. Drone menguasai Kumandra. Tapi tiba-tiba permata bersinar terang. Seketika kekuatannya menyebar di seluruh negeri. Drone musnah dalam sekejap. Air hujan menetes menghidupkan kembali semua orang, dan juga bangsa naga. Bangsa naga berterbangan, membangkitkan Sisu kembali dari dalam sungai. Sisu kemudian langsung menemui Raya dan teman-temannya.
Namari menangis menyesalinya, tapi Sisu langsung memeluknya. Semua orang akhirnya bisa berkumpul kembali dengan keluarga mereka masing-masing. Raya kemudian kembali ke negeri hati untuk bertemu dengan ayahnya. Saat itu Sisu meminta izin kepada Benji, bahwa sekarang dia datang membawa teman-temannya. Seluruh manusia dan bangsa naga datang ke sana. Mereka bersatu dalam satu nama. Welcome to Kumandra.